Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sebelumnya kita sudah membahas analisis bagaimana kita membuat desain rangkaian analog dari persamaan Julian Clinton-Sprott tahun 2010. Sekarang kita akan mengimplementasikannya pada software LT Spice ya, dari desain tersebut. Nah, pertama-tama kita buka dulu software LT Spice-nya, kemudian new schematic. Kita akan susun. Di sini kita buat terlebih dahulu, cari komponen div 8 ya. Div 8 karena sebenarnya AD633 atau multiplier ini tidak ada di software LT Spice, maka kita gunakan yang umum IC yang pinnya 8. Ada 3 yang kita gunakan. Di dalam rangkaian ini. Kemudian kita buat komponen op-amp untuk masing-masing sinyal, yaitu integrator sinyal X, integrator sinyal Y, dan integrator sinyal Z. Nah, kita gunakan LT 1057. Menggunakan yang lain juga tidak masalah. Ini hanya contoh saja. Ini untuk X, ini untuk Y. Ini untuk Z. Kemudian kita pasangkan masing-masing ground ya pada pin positif op-amp. Kemudian untuk multiplier juga kita berikan ground. Di pin 2, 4, dan 6. Kemudian kita hubungkan groundnya dengan wire.
Setelah selesai, kita pasangkan komponen integrator utama. Di sini adalah kapasitor ya, C1, C2, dan C3 yang bawah. Untuk X, Y, dan Z. Kemudian kita pasangkan juga resistor untuk inverting. Nah, untuk sinyal X, inputannya berasal dari dua resistor, maka kita pasangkan dua resistor di sini. Kemudian untuk sinyal Y ada 3 inputan, maka kita pasang 3 resistor. Kemudian untuk Z ada 2 inputan, kita pasang invertingnya dulu. Setelah itu inputannya, ini inputan 1 dan 2 untuk Z. Setelah selesai, kita dapat ini, kita geser dulu ya. Supaya tidak bentrok. Untuk multiplier 3 juga. Ini sudah kita geser. Ini juga kita geser. Setelah kita geser, baru kita hubungkan dengan wire. Ini sudah kita hubungkan. Kemudian kita beri power supply baterai. Ada 2 buah baterai.
baterai positif dan baterai negatif, masing-masing 15 volt dan min 15. Kemudian kita beri ground juga. Kemudian kita hubungkan. Nah, sebenarnya semua ground itu terhubung ya. Kalau di rangkaian yang aslinya, nanti semua ground itu dihubungkan, semua sumber tegangan dihubungkan juga. Ini kita beri label untuk baterai 15 volt dengan plus 15V. Untuk baterai negatifnya dengan tandanya adalah minus 15V. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini sudah. Kemudian untuk masing-masing op-amp kita harus beri power supply ini, baik yang positif maupun yang negatif, dengan memberikan label saja. Di sini kita simbolkan label yang positif dulu, positif 15V. Ini diletakkan dimanapun, tidak masalah. Untuk multiplier pun kita berikan tegangan. Kemudian kita juga memberikan tegangan negatif minus 15V untuk semua IC op-amp dan juga multiplier. Ya, kita tambahkan power negatif 15 untuk masing-masing op-amp dan juga multiplier. Setelah itu kita hubungkan ya, dengan wire. Semuanya harus terhubung dengan power supply.
semua sudah terhubung. Kemudian kita beri label untuk sinyal X, kemudian invertingnya sinyal negatif X, sinyal Y, sinyal negatif Y, sinyal Z, dan sinyal negatif Z. Ini dengan label net. Kalau output, ini sinyal itu berupa output. Ini Vx, kita letakkan setelah kapasitor ya di output. Kemudian negatif X, ini Vx, ini negatif Vx. Kemudian kita hubungkan. Kemudian sinyal Y, ini juga sebagai output VY, dan juga negatif VY. Kemudian untuk sinyal Z dan negatif VZ. Ini input output dari sinyal sudah kita tulis. Kemudian berikutnya adalah kita kembali kepada desain yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu R3 terhubung dengan negatif X. Berarti di sini sebagai input, kemudian input yang pertama adalah negatif Vx. Ya, di sini. Kemudian kita hubungkan. Ini terlalu dekat posisinya, kita atur lagi. Kemudian inputan kedua untuk sinyal X, integrator sinyal X adalah positif YZ. Kalau di persamanya negatif YZ. Kalau di sini jadi positif. Kita buat input. Ini positif YZ. Berarti VY, VZ. Kemudian kita hubungkan. Nah, karena di sini di sinyal X membutuhkan multiplier VY, VZ, maka kita jadikan multiplier pertama ini untuk kebutuhan VY, VZ. Maka multiplier 1 inputnya adalah VY dan VZ.
VY dan VZ. Maka output multiplier ini adalah VY VZ. Ini sebagai output yaitu VY VZ. Nanti akan menjadi input untuk integrator sinyal X. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk sinyal Y, integratornya dari R7 ini terhubung dengan negatif X. Berarti kita pasangkan di sini inputnya adalah negatif X, negatif X berarti. Kemudian R8 adalah positif Y. Ini positif Y. Kita nanti ganti ya, simbol labelnya. Ini positif Y. Dan yang input ketiga yaitu R9 adalah negatif XZ. Negatif VX VZ. Kemudian kita hubungkan. Nah, setelah selesai, berarti multiplier yang kedua ini untuk memenuhi kebutuhan negatif VX VZ. Berarti inputannya adalah negatif VX dan VZ. Ini sebagai input negatif VX, kemudian VZ. Kita hubungkan. Outputnya berarti negatif VX VZ. Yang akan menjadi input untuk integrator sinyal Y. Ini sama ya. Kemudian yang terakhir yaitu sinyal Z, integratornya inputannya ada dua. Nah, yaitu untuk R12 terhubung dengan positif Z. Ini inputannya adalah positif VZ. Kemudian R13-nya ini adalah perkalian XY atau negatif XY. Ini negatif VX VY. Kemudian kita hubungkan. Nah, untuk multipliernya kita gunakan untuk memenuhi perkalian VX dan VY atau negatif VX dan VY. Ini sebagai input, berarti negatif VX dan VY. Kemudian kita hubungkan. Nah, outputannya berarti adalah negatif VX VY. Kita hubungkan juga. Setelah selesai, kemudian kita atur nilai-nilai komponennya sesuai apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk kapasitor kita gunakan 1 nano
1 N ya, nanofarad. Ini 1 nano semua. Kemudian R1, R2, R5, R6, dan R10, R11 masing-masing semua adalah 100 kilo. Ini 100K. Ini 100K juga. 100K. 100K. Ini 100K. Ini 100K. Kenapa nilainya sama semua 100K? Untuk inverting ya, agar tidak ada penguatan pada inverting, hanya membalik nilainya saja. Kemudian kita tentukan nilai R3 sesuai perhitungan yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah 100K juga. Kemudian R4 adalah 1K, ini hasil perhitungan. Kemudian R7 ini 100K. R8 sesuai perhitungan adalah 100K juga. R9 ini 1K ya. Kemudian R12 ini 33,33 K. Kemudian R13-nya 1K. Ini sudah selesai. Kemudian kita include-kan multiplier library-nya. Ya, library-nya kita sudah pernah sampaikan juga. Yaitu kita gunakan ini ya. Ini library-nya untuk AD633. Ini yang membuatnya adalah, ini ada alamatnya ya, Jim Thompson yang buat library multiplier AD633 ZT. Kemudian .cir ini kita tulis di bagian spice drive yang paling kanan. .include, kemudian ketikkan nama library-nya AD633ZT.cir. Oke. Kemudian kita letakkan di mana saja. Nah, setelah itu kita ubah properties dari multiplier-nya dengan AD633ZT. Setelah selesai, ini rangkaian lengkapnya dapat kita lihat. Ini rangkaian lengkapnya ya. Setelah itu kita dapat running program ini. Nah, misalnya stopnya 100 milisecond, awalnya 0, kemudian stepnya adalah setiap 0,001. Oke. Nah, maka di sini akan muncul ini
menunggu dulu sampai dia 100 milidetik ya. Kalau ingin lebih cepat ya bisa kita kurangi, tidak harus sampai 100 milidetik batasnya, supaya lebih cepat. Ini kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita dapat mengklik bagian yang kita ingin ketahui nilai tegangannya. Misalnya adalah di X. Nah, ini adalah sinyal di X. Kemudian kita dapat mengganti dengan mendouble klik, misalnya sinyal di Y. Ini adalah sinyal Y. Kemudian kita dapat melihat sinyal Z dengan mendouble klik pada titik VZ. Ini adalah nilai Z, time series untuk Z. Kemudian kita dapat memperbesar untuk melihat lebih jelas ya. Ini VZ. Ini dapat kita ganti secara manual jadi VY. Ini Y. Kemudian kita ganti juga menjadi VX. Ini VX terhadap waktu. Ini semua grafik time series. Kemudian apabila kita ingin membuat grafik ruang fase atau diagram fasenya, kita sorot pada sumbu X, kemudian klik yang awalnya time kita ganti menjadi VY misalnya. Ini berarti antara X terhadap Y. Kemudian klik OK. Maka akan muncul atraktor seperti ini. Ini atraktor ini disebut atraktor chaos. Kita dapat mengubah yang lainnya, misalnya X terhadap Z. Ini X terhadap Z. Kemudian kita dapat ganti juga ini sumbu Y-nya menjadi Y. Ini adalah Y terhadap Z. Kemudian kita dapat mengganti Z-nya menjadi X. Ini adalah Y terhadap X. Dan seterusnya. Ini luar biasa ya. Selain itu, kita juga dapat melihat plot-plot yang lainnya. Misalnya kita kembalikan terhadap waktu dulu. Ini time. Ini adalah VY terhadap waktu. Ini VX terhadap waktu. Kemudian kita ingin melihat grafik FFT-nya di sini. Ini VX misalnya. Nah, ini adalah VX. Ini konversi dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Ini ciri-ciri FFT untuk sinyal chaos. Kemudian kita dapat ganti untuk sinyal yang lain. Kita ganti dengan Y. Ini Y. Kemudian kita dapat mencari FFT juga untuk Y.
ini adalah FFT untuk Y. Kemudian untuk Z, ini time seriesnya untuk Z. Kemudian kita dapat mengetahui FFT Fourier transform ya, fast Fourier transform untuk Z. Ini adalah untuk Z-nya. Nah, ini rangkaian ini dapat kita simpan di tempat yang sama dengan library untuk multiplier-nya, yaitu ad633_ct.cir. Kemudian kita beri nama Julian Clinton Sprott circuit. Nah, Julian Clinton Sprott ini tidak membuat sirkuit ya. Dia hanya membuat persamaan matematika. Nah, dari persamaan matematika Julian Clinton Sprott ini kita buat sirkuitnya. Demikian kuliah untuk desain rangkaian op-amp atau operational amplifier untuk mengimplementasikan persamaan chaos dari Julian Clinton Sprott yang luar biasa. Jadi kita dapat mensintesis rangkaian elektronik dari persamaan matematika diferensial. Ya, untuk kuliah hari ini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.